Indonesia adalah negeri yang terkenal dengan keanekaragamannya. Ratusan bahkan ribuan suku bangsa dan bahasa ada di bumi Indonesia. Dari suku-suku itu, kemudian terbentuk suatu budaya yang berbeda antara satu dan yang lain. Budaya bangsa yang beraneka ragam itu, jika tidak diwariskan kepada generasi muda, tentu akan punah. Kepunahan bisa berakibat dengan hilangnya jati diri bangsa. Karena itu, yang penting bagi kita adalah bagaimana mewariskan budaya tersebut. Dengan mewariskannya, budaya itu akan tetap lestari. Ada berbagai cara mewariskan budaya. Salah satunya adalah melalui pembelajaran puisi rakyat. Oleh karena itu, pada bab ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan puisi rakyat. Bagaimanakah puisi rakyat mencerminkan kebudayaan bangsa? Mari kita telusuri bersama. Anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita bahas pertama sekali adalah mengidentifikasi informasi dari puisi rakyat. Puisi rakyat yang akan kita bahas pada bab ini adalah pantun, syair, dan gurindam. Wahai Ananda, dengarlah pesan. Pantun Melayu jangan ditinggalkan. Pakai olehmu untuk pedoman, di dalamnya banyak menunjukkan ajaran. Wahai Ananda, dengarlah amanat. Pantun memantun sudah teradat. Di dalamnya banyak berisi nasihat. Bila dipakai, hidup selamat. Di tepi kali saya menyinggah, menghilang penat, menahan jerat. Orang tua jangan disanggah, agar selamat dunia akhirat. Nah, anak-anak, dari teks yang Ibu bacakan barusan, tentu kalian sudah tahu bahwa teks tersebut merupakan pantun. Pantun adalah jenis sastra yang hingga kini masih tetap populer di masyarakat. Dapat dikatakan, pantun merupakan salah satu alat pengungkap diri yang paling populer. Kepopulerannya tidak hanya pada masa tertentu, tetapi sampai sekarang. Jadi, pantun merupakan jenis sastra yang sangat berakar dalam masyarakat di berbagai daerah. Fungsi pantun di semua daerah sama, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Melalui pantun, kita menghibur orang dengan permainan bunyi bahasa, menyindir secara tidak langsung, atau bahkan memberi nasihat. Sesuai bentuknya, pantun terdiri dari 4 baris atau larik dalam satu bait. Larik pertama dan larik kedua adalah sampiran, sedangkan larik ketiga dan larik keempat adalah isi. Biasanya pantun bersajak atau berima AB-AB. Perhatikan contoh berikut. Ciri-ciri pantun dapat dilihat berdasarkan bentuknya. Ciri-ciri ini tidak boleh diubah. Jika diubah, pantun tersebut akan menjadi soloka, gurindam, atau bentuk puisi lainnya. Kata syair berasal dari bahasa Arab, syu'ur yang berarti perasaan. Kata syu'ur dalam pengertian umum berkembang menjadi kata syi'ru yang berarti puisi. Syair dalam kesusastraan Melayu merujuk pada pengertian puisi secara umum. Akan tetapi, dalam perkembangannya, syair mengalami perubahan. Dengan demikian, syair dapat disesuaikan dengan keadaan dan situasi yang terjadi. Dalam perkembangannya di Asia Tenggara, syair mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu, tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair di negeri Arab. Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Fansuri. Karyanya antara lain syair perahu, syair burung pingai, syair dagang, dan syair sidang fakir. Contoh syair perahu karya Hamzah Fansuri dapat Ananda baca pada buku paket yang Ananda miliki. Berikut adalah ciri-ciri syair. Dapat dilihat bahwa antara ciri-ciri pantun dengan ciri-ciri syair terdapat beberapa perbedaan.
Gurindam merupakan salah satu karya sastra lama. Penulisannya pun menggunakan aturan-aturan sebagaimana pantun dan puisi lama yang lain. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India, yaitu kirindam, berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam berisi nilai agama dan moral. Berikut adalah ciri-ciri gurindam. Dapat dilihat antara pantun, syair, dan gurindam memiliki perbedaan ciri-ciri. Untuk lebih memahami kemampuan kalian dalam memahami puisi rakyat, kerjakan latihan yang sudah Ibu lampirkan pada laman e-belajar. Terima kasih, selamat mengerjakan, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.